Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Terdengar, Bu. Baik, kita mulai saja ya, sudah jam 9. Meskipun baru 36 peserta, kita jalan aja. Nanti ini rapatnya saya rekam. Jadi nanti yang tidak hadir bisa melihat di classroom, dan Bapak Ibu juga kalau ada yang bingung dari apa yang saya jelaskan sekarang bisa melihat kembali rekamannya di classroom. Baik, Bapak Ibu, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat di hari pelatihan kita yang ketiga ini? Masih dong. Semangat, Bu. Oke loh. Nah, sebelum mulai pelatihan, saya perkenalkan diri dulu ya secara langsung. Kalau kemarin kan memperkenalkan dirinya lewat video, sekarang saya memperkenalkan diri secara langsung. Nama saya Anissa Wijayati, saya guru matematika di SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Aktif di kegiatan Google Master Trainer sebagai Google Certified Educator. Nah, Bapak Ibu, karena di sini saya sendiri, hari ini saya sendiri, jadi saya moderator merangkap narasumber. Kita mulai saja pelatihan kita lewat Gmeet hari ini. Dari pukul 9, insya Allah akan berlangsung sampai pukul 10.30, dan mari kita mulai dengan berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, kemarin, saya mau cek dulu nih Bapak Ibu, kemarin hari Sabtu, kita belajar apa aja? Pelatihan yang Sudah apa saja yang Bapak Ibu pelajari selama pelatihan? Hari Sabtu dan Minggu kemarin kita sudah belajar apa? materi yang diberikan Google Form, banyak pokoknya fitur-fitur yang ada di Ada Google Drive, ada Google Slide, Google Form, Google Slide, ada Meet dan lain-lain. Bapak Ibu sudah familiar dengan apa yang kemarin sudah saya sampaikan? Iya, familiar, Bu. Sudah. Mungkin ada yang sudah sering pakai malah ya, banyak sekolah yang sudah sering pakai Google Meet-nya. Biasanya di pelatihan belajar ID ini hanya kita lebih menekankan ke apa sih bedanya Google Meet kalau pakai Gmail biasa dengan kalau pakai akun belajar.id gitu kan. Terus apa sih bedanya kita punya kalau pakai Gmail biasa ada nggak ada, tapi drive-nya beda, drive-nya ada batasnya, limitnya gitu ya. Akun Gmail saya review sedikit nih yang kemarin-kemarin. Sedangkan kalau kita pakai akun belajar.id itu kita punya keuntungan lain, yaitu drive-nya unlimited kayak gitu. Jadi si akun belajar.id ini kan ada yang nanya, Bu, saya pakai Gmail biasa, bisa nggak sih? Bisa sebenarnya, tapi tidak bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sama dengan kalau kita menggunakan akun belajar.id. Nih, seperti Google Meet ini nih, saya kan bisa rekam ya. Saya kurang tahu kalau pakai Gmail sekarang udah bisa rekam atau tidak. Kalau dulu masih belum bisa merekam, kalau pakai akun belajar.id bisa gitu. Nah, hari ini, kemarin kan kita sudah belajar yang lain-lain. Nah, hari ini kita akan ke Hari ini kita akan ke Google Slide. Google Site, maaf. Hari ini kita akan ke Google Site. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan bekerja dengan Google Site? Google Site ini sebenarnya seperti situs-situs gitu ya, seperti yang bisa kita gunakan untuk membuat situs. Nah, apa sih keuntungannya kita pakai Google Site dibandingkan dengan situs yang lain gitu ya, cara membuat situs yang lain. Nah, di sini Google Site itu kita bisa membuat situs profesional tanpa harus
tanpa harus ahli desain pemrograman. Jadi kayak saya nih, saya kan nggak ngerti ya caranya ngedesain atau apa. Itu saya bisa bikin Google Site, tapi itu pakai fitur-fitur yang ada aja gitu. Karena fitur-fitur yang ada udah cukup profesional, terlihat profesional gitu site-nya. Tanpa kita harus pikirkan atau mulai dari nol. Kalau site yang dulu kan kita harus membuat semuanya dari nol ya. Jadi tidak ada template-nya, tidak disediakan gitu. Kalau sekarang ini si Google Site-nya sudah disediakan, jadi kita tinggal menggunakan yang ada aja. Terus variasi jenis konten yang bisa disematkan itu banyak. Kita bisa menyematkan kalender, kita bisa menyematkan kalender, peta, YouTube, terus kita juga bisa menyematkan form, doc, dan lain-lain. Selanjutnya, didesain untuk berbagi dan berkolaborasi. Nah, seperti fitur lainnya yang disediakan oleh Google Suite gitu ya, itu selalu ada yang namanya berbagi dan berkolaborasi. Jadi, nanti pengelola site-nya itu tidak hanya satu orang, tapi bisa tim. Misalnya, tim mading nih, kan madingnya ada banyak orang, itu bisa mengelola site-nya itu bersama-sama. Kemudian cara mengerjakan Google Site itu dengan pindah, lepas, edit, dan selesai. Jadi cuma drag, drop gitu ya. Dan hasil yang dihasilkan itu profesional, terlihat profesional. Nah, selanjutnya, sebenarnya site ini digunakan buat apa gitu kalau di sekolah? Ini idenya bisa digunakan sebagai pembuatan alat untuk membuat portofolio siswa. Kan kalau dulu ya Bapak Ibu, anak saya juga sekolah di SDIT, salah satu SDIT di sini. Itu setiap PAT dan setiap tengah semester dan akhir semester itu anak saya pada saat pembagian progress report itu selalu ada portofolionya dia. Jadi dibuat dalam satu map, kita dapat tuh portofolionya dia, apa yang sudah dia bikin, karya apa saja yang sudah dia bikin, itu kita punya satu map. Jadi setiap PTS, PAS itu kita dapat. Jadi setiap tahun itu kita dapat 4 map portofolio. Nah, itu tapi kesannya kayak jadul gitu ya. Jadi kita cuma ngeliat-ngeliat di map gitu. Nah, karena sekarang ini kita pembelajarannya daring, terus ketika nggak daring juga akan lebih baik kalau si portofolionya itu dalam bentuk situs gitu. Jadi orang tua bisa tahu, oh ini nih situsnya anak saya loh. Jadi dia tuh kayak, oh bangga ya anaknya punya situs sendiri dari sekolah gitu, dibuatkan situs masing-masing siswa. Selanjutnya bisa digunakan untuk membuat mading. Kalau dulu kan mading ditempel gitu ya di sekolah. Kalau sekarang kan udah zamannya siswanya juga males ya ngeliat-liat dinding gitu. Pasti siswa lebih senang kalau dia itu buka madingnya itu di bentuknya situs. Jadi tim madingnya itu bisa memposting atau apa info-info kegiatan sekolah itu di mading berbentuk website. Kemudian kita juga bisa pakai site ini untuk membuat website sekolah. Dan portofolio kelas. Nah, portofolio kelas ini kalau misalnya kita jadi wali kelas nih, tapi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu banyak di luar gitu. Misalnya ada field trip, kita ada Hari Kartini, ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, itu kita kan perlu ya mengkomunikasikan ke orang tua bahwa nanti ada kegiatan ini loh. Kalau mengkomunikasikan mungkin cukup ya di WA, Bapak Ibu mau ada kegiatan ini, perlu seperti ini. Nah, tapi laporannya itu akan lebih bagus kalau dibuat dalam bentuk site. Jadi misalnya kelas 11 IPA 1, pas PHBI ada gitu karosel gambarnya, pas kegiatan apa ada gambarnya, atau ada YouTube-nya masuk ke Google Site ini, itu akan jadi lebih keren gitu. Sekolah tuh jadi kayak lebih, orang tua tuh lebih, wah keren ya, anak saya sekolah di sini tuh kayak gini loh, portofolio kelasnya, portofolio siswanya kayak gini loh gitu. Dan kita sendiri tuh bisa buat portofolio trainer atau portofolio guru untuk merecord atau rekam jejak kita tuh udah ngapain aja gitu. Nah, selanjutnya kegunaan portofolio di sini, contoh portofolionya itu kenapa sih kita perlu portofolio gitu ya? Karena kita perlu untuk yang namanya memperlihatkan potensi diri, citra diri, kompetensi diri, dan hasil-hasil karya kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh portofolio. Nggak muncul ya, karena saya masih ininya satu slide aja.
Sebentar, saya presentasikan ini seluruh layar. Iya. Nah, ini dia contohnya, contoh penggunaan Google Site untuk portofolio diri gitu ya. Jadi kan daripada kita ngasih CV dalam bentuk kertas gitu ya, akan lebih baik kalau kita buatnya dalam bentuk situs kayak gini. Nah, ini saya bikinnya gampang, nggak perlu pusing-pusing, tinggal drag and drop doang. Nah, terus kalau website sekolah kayak apa? Kayak gini. Ini pada masuknya nggak pakai akun belajar ID ya, jadi misalnya pakai akun belajar ID itu kalau masuk ke Google Meet-nya itu langsung nggak harus di admit. Nah, ini contoh website sekolah yang dibuat dengan Google Site. Di sini ini ada header-nya gitu ya. Terus ada gambaran sekolah. Nih, ini pakai carousel gambar. Jadi nanti tuh gambarnya bisa bergerak-gerak. Terus kita bisa masukkan peta lokasi. Di sini juga ada Google Form dari PPDB, ada kalender akademik. Seperti itu ya. Itu ada Ini tak contoh muncul, Bu. pembuatannya. Apa? Nggak muncul? Yang sekolah nggak muncul ya? Ada, Bu. Ada nggak? Sudah muncul, Bu. Ada kok, muncul kok. Muncul ada. Ada? Muncul. Oh, berarti yang nggak ada itu sinyalnya mungkin ya? SMA Negeri 1 Gunung Ingat. Sindur. Mungkinan, Bu, Iya. kami di pelosok, Bu, maklum. Betul. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini ya, tadi sudah ya. Nah, selanjutnya kita... Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah apa sih perbedaannya kalau kita pakai site, yang pakai akun belajar ID, dengan kalau kita pakai site, tapi pakai akun Gmail gitu ya. Nah, ini bedanya kalau pakai site pakai akun belajar.id ini tuh situs perharinya tak terbatas, penyimpanan per situsnya tidak terbatas. Nah, bedanya kalau pakai akun Google pribadi atau Gmail pribadi itu cuma bisa buat 10 situs setiap 5 hari. Terus penyimpanan per situsnya juga ini ada batasnya. Kalau pakai akun belajar.id ini tak terbatas. Jadi lebih di kapasitas ya kalau akun belajar.id itu. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih saya akan demokan bagaimana sebenarnya membuat situs gitu ya. Bapak Ibu bisa ketik sites.google.com terus /new di sini. Nah, bisa pakai cara ini ya, sites.google.com. Pastikan bahwa di sini akun yang digunakan adalah akun belajar.id itu. Saya iya benar pakai yang Anissa Wijayanti 10@guru.sma.belajar.id gitu. Nah, oh iya tadi saya belum menunjukkan ya portofolio yang digunakan untuk di SD itu kayak gimana sih gitu. Untuk siswa maksudnya.
Dia masih muter juga. Yang ini juga. Sama sepertinya sinyal di tempat saya agak sedikit kurang. Oh, ini yang SMA Gunung Sindur, bukan. Kita masuk ke sites.google.com. /new. Oh, ini aja deh yang lihat yang anak saya nanti aja. Kita demo aja dulu. Dia nggak kuat, sinyalnya nggak kuat kalau buka dua site sekaligus. Nah, setelah kita klik sites.google.com/new, itu di sini ada tombol tambah ya Bapak Ibu, plus. Itu Bapak Ibu bisa tambahkan, diklik gitu tambah ini. Terus dia akan bermuter gitu terus nanti masuk ke Google Site yang masih kosong. Nah, seperti ini. Jangan lupa Bapak Ibu beli judul dulu. Misalnya mau dibuat itu SDN Bahagia. Di sini juga kita tulisnya, situsnya. Misalnya, nah, SDN Bahagia seperti ini. Bapak Ibu muncul, terlihat di Meet-nya, ini apa namanya site barunya? Terlihat. Ya, terlihat. Nah, Ya, terlihat. Oke, setelah kita buat ini ya judul site, terus kita buat juga judulnya ini, kita bisa ubah gambar. Mau apa? Mau upload, boleh. Mau upload berarti kita harus siapkan dulu gambar yang mau kita masukkan apa gitu ya. Misalnya kayak tadi nih saya SMA Gunung Sindur gitu kan. Nah, ketika kita upload gambar, di sini tuh muncul yang kedip-kedip gitu ya, kayak bintang yang kedip-kedip. Dia itu apa? Dia itu sedang menyesuaikan antara tulisan ini nih sama background-nya tuh. Jadi gimana caranya supaya background ini tuh si gambar belakangnya itu tidak menutup tulisan. Kalau kita ininya dimatikan tuh, jadi gambarnya nutupin tulisan. Tapi kalau kita ininya diaktifkan, jadinya kayak gini. Kalau misalnya nggak mau ubah gambar, tapi mau pilih gambar yang ada gitu boleh. Di sini udah disediakan ya di site-nya mau pakai gambar yang mana, mau pakai yang ini misalnya. Kita tinggal pilih aja. Nah, ini juga tetap bekerja, dia menyesuaikan antara tulisan sama gambar. Jadi enaknya kalau site itu kayak gitu, jadi apa-apa otomatis dia mikirin buat kita gitu. Nah, kalau misalnya tulisannya nggak mau di sini, mau kayak yang SMA Gunung Sindur buatan Bu Anissa gitu ya. Ini kita tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, kayak gini. Kalau misalnya mau ditambahkan latar belakangnya, pengen ada gambarnya, ada jangan putih gitu ya. Tuh bisa. Ini nih di sini di kiri itu ada latar belakang warna. Bisa pilih gambar, terus bisa menduplikasi. Kalau menduplikasi itu kayak gini. Tuh, jadi ada dua gitu. Terus bisa kita hapus. Kalau misalnya kita mau hilangkan. Nah, kalau udah buat judulnya, sudah buat gambar atasnya, ini tuh kembali lagi ya kalau situs bagus atau enggaknya tuh tergantung apa namanya ya, kemampuan untuk ada keindahan gitu ya, rasa kepekaan terhadap ini indah nih kalau kayak gini. Jadi situs itu akan mencerminkan citra dirinya masing-masing gitu, suka terhadap warna apa, pengaturan seperti apa. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu mau back gitu ya, itu bisa klik yang ini. Terus kalau misalnya mau maju pakai yang ini. Ada yang minta gabung nggak? Nah, terus di sini ada apa nih, tanda apa nih biasanya Bapak Ibu kalau ada yang begini di Google Sheet? Tanda apa ini? Tanda membagikan. Tanda untuk apa? Iya, untuk bagikan ciri khasnya dari si admin itu adalah membagikan dan kolaborasi. Misalnya ini tuh situs ini tuh dikelola oleh 2 orang gitu ya.
kalau saya dengan Bu Im Sodiawati. Nah, ini tinggal kita berikan akses kepada Bu Im Sodiawati sebagai apa? Oh, sebagai editor gitu ya. Karena dia juga akan membantu saya untuk mengerjakan ini misalnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Bu Im Sodia ini kan instruktur, kalau misalnya kita itu domainnya adalah sma.belajar.id, ke SD misalnya itu tuh biasanya kayak gini nih, berbagi di luar organisasi nggak apa-apa, tetap dibagikan aja. Maksudnya di luar organisasi itu di luar jenjang. Jadi kalau misalnya SD dengan SD lagi itu satu organisasi, SMP dengan SMP itu satu organisasi. Kalau misalnya berbeda jenjang itu nanti di sininya muncul apakah Anda ingin tetap membagikan dengan orang di luar organisasi kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada setelan ya. Ini untuk mengatur navigasi dan lain-lain. Terus yang ini titik 3. Bapak Ibu bisa cek history versi. Misalnya Bapak Ibu berkolaborasi, misal saya dengan Bu Im Sodiawati seperti tadi berkolaborasi. Tapi pas sudah diubah ternyata ada yang kurang cocok. Itu bisa di klik history versi. Jadi kita bisa balik ke versi sebelumnya. Kemudian kita bisa duplikasi situs. Dan kita kalau ada yang bingung nih di Google Site gitu ya, gimana sih ngerjainnya? Itu kita klik bantuan. Di sini ada yang namanya pusat bantuan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ketik misalnya cara membuat apa gitu ya. Itu. Terus ini kalau misalnya publikasikan, itu kalau misalnya sudah selesai situsnya, nanti kita coba ya. Nah, sekarang kita ke bagian ini. Di sini ada sisipkan kotak teks. Kalau kita klik, dia muncul tuh kotak teks di bawah. Misalnya, kegiatan SDN Bahagia. Nah, terus nanti, kalau yang ini buat apa? Ini buat menyematkan website lain, misalnya untuk ada info, misalnya apa ya, info penerimaan CPNS, itu kan bukan di website ini ya, tapi si SDN Bahagia ingin men-share info tersebut, maka kita sematkan dari info dari website lain misalnya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau masukkan gambar, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau masukkan dari Drive. Nah, tapi itu bisa pakai cara yang di samping ini. Ya, dia loading. Nah, bisa juga Bapak Ibu di sini lewat magic button. Kalau Bapak Ibu klik di mana aja, itu dia akan muncul nih, ini untuk gambar, ini untuk upload, ini untuk dari Drive, ini untuk menyematkan, dan ini untuk teks. Jadi bisa pakai yang magic button ini, bisa pakai yang kotak 4 ini. Magic buttonnya bisa di mana aja tuh, bisa di sini, bisa di sini. Dia muncul dimanapun kita klik. Sesuai kita maunya, mau ngisi apa gitu. Nah, di sini ada tata letak. Tata letak ini juga. Nah, tata letak ini tuh bisa bebas ya dipakainya sesuai yang kita mau. Terus biasanya kalau SD itu ada apa? Oh, ada karosel gambar gitu ya. Jadi kita ini mau memasukkan gambar-gambar. Jadi karosel gambar itu kalau kita mau masukkan satu atau lebih gambar, misalnya kita ada field trip nih, tapi gambarnya kan nggak mungkin satu ya, kalau field trip itu kan banyak. Jadi nanti kita bisa tulis misalnya field trip gitu, SD Bahagia, ada beberapa gambarnya nih, misalnya kayak gini, saya pilih beberapa gambar. Kita masukkan, terus kita klik sisipkan. Ini karosel gambar ini, sekali lagi untuk menyisipkan banyak gambar. Kayak gini. Nah, ini misalnya kita mau kasih tag di bawahnya. Di sini misalnya kegiatan apa ya? Pekan olahraga misalnya. Or seni. Nah, di sini kita bisa atur teksnya, mau jenisnya apa, ukurannya apa, terus mau bold, italic, underline gitu ya. Terus mau rata kiri, kanan, tengah, itu pakai yang ini. Nah, di sini juga ada lainnya, seperti ini. Kalau mau hapus, kita klik yang ini. Nah, tapi di sini memang tidak, kalau site itu tidak bisa kita ubah warna dari yang ini, karena dia tertemplate gitu ya.
Nah, nanti misalnya udah nih masukin gambar, terus kita mau masukkan biasanya kalau sekolah itu ada apa? Ada kalender. Nah, kan kemarin di bagian kita belajar yang tuh udah ada kalender akademiknya. Pas kita belajar tentang kalender itu kita kan membuat ya bagaimana caranya membuat kalender akademik gitu. Itu udah diajarkan kemarin. Kita tinggal masukin deh ke sini. Ih, dia malah ketutup. Nah, seperti ini. Untuk memasukkan kalender akademik. Kemudian kalau misalnya kita mau masukkan slide, spreadsheet, formulir, diagram, semuanya pakai cara yang sama kayak tadi. Kita mau masukkan apa? Kita bisa masukkan YouTube juga. Misalnya mau SDN Bahagia gitu ya. Ada nggak ya di YouTube? SDN Bahagia. Oh, ada. Ini padahal saya asal tadi. Kita pilih, nah kita bisa masukkan YouTube-nya tuh. Yang ini kegiatannya adalah kegiatan ngabaso di SDN Bahagia. Terus kita mau masukkan slide, bisa juga. Kalau slide itu kita tinggal masukkan, jadi kita udah buat dulu slide-nya. Jadi kalau ke site itu, misalnya masukkan ini. Jadi kalau ke site itu kita nggak boleh kosong gitu, kita nggak ada ide ya tiba-tiba bikin site, nggak bisa. Jadi kita harus sudah punya ide dulu, kita mau menampilkan apa sih di site ini, kita sudah punya bahan-bahan, nanti kita tinggal tuangkan di site itu. Ya? Tertutup. Presentasinya tertutup. Tertutup, oh sebentar ya. Sudah muncul belum? Lagi loading. Ah, sudah. Nah, iya ya. Sudah, Bu. Kalau misalnya tertutup lagi, Bapak Ibu bilang kayak barusan ya, soalnya saya nggak sadar. Nah, ini kalau misalnya kita mau masukkan slide, kita sudah punya slide-nya. Kalau kita mau masukin dokumen juga, kita harus sudah punya dokumennya. Kalau peta, itu baru dia searching sendiri. Misalnya kita mau lokasi SDN Bahagia di mana gitu ya. Ada nih. Kita pilih. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau misalnya ini bisa digunakan jika Bapak Ibu itu di sekolahnya belum ada site-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh saya udah ada nih Bu Ani site-nya di sekolah, berarti bisa pakai ini untuk yang portofolio siswa, atau misalnya kalau pembimbing mading bisa digunakan untuk yang mading. Kalau ini semuanya tinggal kayak gitu ya Bapak Ibu, tinggal di-insert aja, dimasukkan. Nah, sekarang kita, oh ini ke sini. Di bagian tema, itu kita bisa pilih mau tema yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Tapi memang ini masih terbatas ya, jadi belum banyak. Jadi karena si G-Site ini dirancang untuk pekerjaan yang ringan gitu, kayak misalnya portofolio siswa, bahkan itu kayak misalnya anak saya itu dia bisa masukin sendiri, jadi ke portofolionya itu dia sendiri yang memasukkan gitu, karena gampang. Jadi kayak anak SD masukin sendiri aja gitu bisa. Nah ini halaman, di bagian halaman. Di bagian, kan kalau misalnya site itu kan nggak mungkin cuma satu halaman ya, dia suka ada halaman kedua, halaman ketiga gitu kan ya. Nah itu kita di sini ada halaman namanya, kalau yang tadi halaman muka itu kan beranda. Sekarang kita mau membuat halaman baru, misalnya kepanitiaan. Nah, otomatis dia akan masuk ke halaman baru mengenai kepanitiaan. Nah, nanti Bapak Ibu di sini tinggal diisi saja, misalnya kepanitiaan apa,
PHBI, apa gitu ya. Dan gambar-gambar kegiatan kepanitiaan misalnya. Nah, terus kalau misalnya, Bu Anissa saya pengennya salah yang tadi itu, yang kemarin di kepanitiaan ini justru pengen di depan gitu ya, jadi halaman muka. Maka di sini Bapak Ibu diklik titik 3, di kanannya itu jadikan beranda. Jadi dijadikan ini sebagai beranda. Kalau misalnya ini mau dihilangkan, Bapak Ibu dihilangkan itu maksudnya nggak muncul di navigasi ya. Di sini Bapak Ibu klik sembunyikan dari navigasi. Loh, kalau disembunyikan dari navigasi berarti gimana dong cara memunculkannya? Nah, kita bisa ke halaman muka lagi. Kemudian di halaman muka ini Bapak Ibu bisa tambahkan tombol. Kita ke bawah. Kita sisipkan apa? Kita sisipkan tombol. Yang di bagian bawah nih ada yang namanya tombol. Nah, di bagian tombol ini Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya next gitu ya di tombolnya atau kepanitiaan di sini. Nah, nanti tautannya ini akan muncul yang tadi kita tutup di navigasi. Terus kita sisipkan. Nah, jadi nanti kalau menuju ke halaman kepanitiaan itu tinggal diklik aja yang ini gitu. Nah, kalau misalnya kita rasa sudah siap, ini tuh sudah cukup gitu ya. Sudah ada peta, ada YouTube, ada slide, ada kalender akademik, ada porseni. Oh, di sini apa ya? Di sini kita mau tambahkan misalnya formulir PPDB misalnya. Berarti kita masukkan apa? Kita masukkan formulir. Ini nih pendaftaran PPDB. Kita harus sudah siapkan, sekali lagi kita harus sudah siapkan bahan-bahannya. Jadi formulirnya itu sudah kita siapkan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke site-nya gitu. Nah, ini udah ada formulir PPDB-nya. Terus saya di sini mau masukin diagram tentang olah data-data misalnya. Ini juga kita buat diagramnya dulu, baru kita masukkan ke site sini. Nah, ini misalnya saya mau taruh di sini. Nah, kalau misalnya dianggap sudah siap nih, cukup nih site-nya segini dulu deh, kita publikasikan gitu. Nah, Bapak Ibu di sini klik publikasikan. Nah, akan muncul alamat webnya. Jadi nanti pas dipublikasikan itu https://sites.google.com/guru.sma.belajar.id/sdn bahagia. Itu Bapak Ibu tinggal klik, oh ininya jangan cuma untuk yang punya akun belajar.id ya. Kita kelola dulu linknya. Untuk yang ini, apa namanya, semua orang. Berarti kita klik yang ini. Ininya diganti, publik. Kalau publik itu berarti bisa dipublikasikan ke semua orang. Kalau misalnya Bapak Ibu yang tadi, yang hanya kementerian, berarti itu hanya yang punya akun belajar.id yang bisa mengakses situs ini. Nah, kita klik selesai. Nah, terus nanti kita, ini alamat webnya, ini benar nggak? Benar, misalnya publikasikan. Nah, berarti nanti pas dipublikasikan nih, ini udah ada nih linknya. Kita bisa menyalin link ini dan membagikannya untuk orang tua di grup WA misalnya, seperti itu. Nah, untuk site hanya seperti ini ya Bapak Ibu, materinya sedikit, tapi yang lebih penting itu kalau site itu kita coba buat dan menyiapkan bahan-bahannya itu, jadi biar gimana caranya biar si site-nya ini bagus gitu. Nah, selain site, hari ini saya akan menjelaskan juga tentang cara mengerjakan tugas ya. Jadi
hari ini itu kita lebih ke tanya jawab sebenarnya. Jadi kita, karena kemarin itu kan pelatihannya hanya lewat itu ya, hanya lewat video. Terus tanya jawabnya juga hanya via komentar. Jadi takutnya ada yang mau ditanyakan atau apa yang kurang jelas, itu kesempatannya sekarang saat di Google Meet. Jadi materinya hanya sedikit. Jadi sisanya kita bisa diskusi, tanya jawab gitu. Nah, tapi sebelum kita buka sesi diskusi terkait materi kemarin dan materi hari ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai ada yang kelewat nggak ya tentang slide? Bentar. Nanti slide ini saya bagikan juga di Classroom. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria untuk mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat